Seringkali, kita melihat anak-anak tengah bermain, tertawa lepas, dan berinteraksi dengan riang. Namun, di balik semua tawa itu, mungkin tersimpan perasaan yang dalam dan kelam. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa mereka bisa tampak ceria di luar tapi sebenarnya merasakan kesepian yang dalam? Chapter 1, Tertawa dan Kesepian. Ketika kita melihat anak-anak, seringkali kita terpesona dengan tawa mereka yang keras dan ceria. Namun, tahukah kamu bahwa banyak dari mereka seringkali merasa sepi meskipun terlihat bahagia? Tawa itu bisa menjadi tameng, tempat mereka menyembunyikan rasa sakit yang dalam. Bayangkan seorang remaja, dalam suasana ramai bersama teman-temannya, tertawa seperti tidak ada beban. Namun saat sendirian, rasa sepinya justru bertambah. Hal ini bukan hanya terjadi di kalangan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Tawa yang dilontarkan adalah cara bertahan mereka di tengah dunia yang kadang terasa berat. Banyak yang merasa perlu menunjukkan senyuman agar orang lain percaya mereka serius saja, padahal sebenarnya berjuang dalam diam. Kita perlu memahami bahwa ini adalah hal yang normal, tapi juga berguna untuk mengenali dan membicarakan perasaan tersebut. Chapter 2, Tanda-tanda Kesepian. Kita kadang tidak menyadari tanda-tanda kesepian yang muncul, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Misalnya, anak-anak yang terlihat ceria bisa jadi mengalihkan perhatian dari masalah dalam diri mereka. Mungkin mereka tidak punya tempat untuk membagikan cerita sedih mereka atau merasa tidak ada yang mau mendengar. Di saat seperti ini, tawa menjadi cara untuk mengisi kekosongan yang ada. Selain itu, mereka bisa jadi menghindari situasi tertentu, tidak mau berinteraksi dengan teman-teman, bukannya tidak mau, tapi lebih kepada rasa tidak percaya diri yang muncul. Sangat penting untuk memahami bahwa kesepian adalah perasaan yang umum dan seringkali datang tanpa bisa kita kendalikan. Namun, menghubungkan kembali dengan komunitas bisa membantu mengurangi kesepian itu. Chapter 3, Psikologi di balik tawa. Ketika berbicara tentang tawa dan kesepian, kita tidak bisa mengabaikan teori psikologi yang menyatakan bahwa tawa adalah mekanisme pertahanan. Tidak semua tawa mencerminkan kebahagiaan. Tawa seringkali digunakan untuk menutupi perasaan yang lebih dalam, seperti sedih atau takut. Menurut Sigmund Freud, tawa bisa jadi manifestasi dari konflik emosi yang tidak terungkap. Dalam banyak kasus, ketika seseorang tertawa, mereka mungkin sedang berusaha untuk menyampaikan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Ketika kita menggali lebih dalam, kita memahami bahwa banyak tawa yang muncul bukan karena bahagia, melainkan untuk menyembunyikan emosi yang tidak mudah diungkapkan. Jadi, saat melihat tawa, coba lihat lebih dekat dan tanyakan pada diri sendiri, ada apa di balik itu? Chapter 4, Menciptakan Ruang untuk Berbicara. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah menciptakan ruang aman bagi diri kita dan orang-orang di sekitar untuk berbicara tentang perasaan. Jangan hanya terpaku pada tawa yang ditampilkan. Ajak anak, remaja, atau bahkan teman dewasa untuk berbagi cerita. Pihak keluarga harus peka terhadap sinyal yang muncul. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa mulai memecahkan kesepian tersebut. Ingatkan diri kita bahwa mempertanyakan perasaan yang mendalam bukanlah hal yang tabu. Mengenali kekhawatiran dan mengungkapkannya bukan hanya membantu kita, tetapi juga membantu orang lain merasa didengar. Maka dari itu, mulailah dengan menunjukkan kepedulian, dan tanya pada mereka, bagaimana perasaanmu hari ini? Chapter 5, Satu Langkah Kecil Menuju Pemahaman. Ketika kita memahami bahwa tidak selamanya tawa mencerminkan kebahagiaan, kita dapat melangkah ke arah yang lebih baik. Cobalah untuk selalu memperhatikan sinyal-sinyal kecil dari diri sendiri dan orang lain. Jika kamu merasa kesepian, izinkan diri untuk berbagi dan mencari dukungan.
Jika melihat orang lain tertawa, tanyakan satu pertanyaan sederhana untuk mengenali mereka lebih dalam. Dengan ini, kita bisa menjangkau mereka yang mungkin menyimpan sepi dalam hati. Setiap interaksi kecil bisa membuat perbedaan. Dengan begitu, kita akan saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Ini dia saatnya berbenah, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Mulailah perjalanan ini bersama, agar satu sama lain bisa tertawa, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam hati. Jangan lupa untuk subscribe di Ruang Tumbuh agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.